Baik, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menjalankan aplikasi web Laravel dengan menggunakan Laragon. Jadi di video sebelumnya saya udah berhasil menginstal project Laravelnya yang udah saya kasih nama backend web. Jadi kita coba cek aja di root ini ya. Nah, ini dia project yang udah saya kasih nama di video tutorial sebelumnya. Coba kita klik di sini, di backend web ini. Nah, nanti di sini udah tersedia source code yang diinstal dari Laravel tadi di backend web itu. Selanjutnya, kita akan menjalankan website Laravel. Caranya yaitu dengan bisa dengan kita buka dulu Laragonnya. Jadi cara menggunakannya itu ada dua cara, bisa dengan menggunakan pretty URL dan terminal di Laragonnya. Tapi kalau menggunakan pretty URL itu dia harus setting dulu. Saya juga kurang paham settingnya bagaimana. Jadi di sini saya menggunakan terminal yang ada di Laragonnya aja. Langsung aja kita buka terminalnya di sini. Sekarang kita akan menjalankan website Laravelnya. Caranya pertama kita masuk dulu ke directory website kita. Jadi kalau di sini dia otomatis tersimpannya di C. Nah, sekarang kita masuk dulu ke directory project kita yaitu dengan cara mengetikkan cd nama project tadi, yaitu tadi saya menamakannya dengan backend web. Pastikan namanya itu sama seperti yang udah tersimpan tadi. Nah, jika udah kita enter aja. Nah, sekarang direktorinya berada di folder backend web atau sudah berada di project website Laravel kita. Nah, jika sudah berhasil masuk ke direktori project Laravelnya, langkah selanjutnya untuk menjalankan project tersebut, kita ketikkan PHP Artisan Serve. Kemudian enter. Maka di sini akan server running. Artinya server ini dia sudah running dan alamatnya ada di sini. Silahkan Ctrl C, kemudian buka browser dan pastekan. Maka inilah website Laravel yang udah berhasil kita install. Oke, kalau udah seperti ini berarti kita sudah menjalankan website Laravel kita. Nah, langkah berikutnya kita langsung ke studi kasusnya. Di sini sudah ada contoh studi kasus rancangan tabel database, yaitu database perpustakaan dengan tabel buku. Jadi nanti kita akan membuat sebuah website untuk menyimpan data perpustakaan. Nah, kurang lebih nanti struktur tabel yang ada di database perpustakaan ini adalah ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori. Dan di sini juga sudah ada tipe datanya serta size-nya. Selanjutnya langsung aja kita akan coba belajar bagaimana cara membuat website dengan studi kasus penyimpanan data perpustakaan. Oke, ini adalah struktur tabel yang akan kita buat di dalam database perpustakaan nantinya. Oke, selanjutnya setelah Laravel berhasil dijalankan, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengubah tampilan Laravel ini yang nantinya akan ada menu login dan dashboard admin. Karena kita akan bermain di backend-nya. Caranya adalah kita akan menggunakan salah satu paket yang disediakan oleh Laravel. Namanya adalah Laravel Filament. Apa itu Laravel Filament? Coba kita search apa itu Laravel Filament. Nah, di sini ada keterangannya yaitu Laravel Filament itu dia adalah sebuah package yang dirancang khusus untuk Laravel yang memungkinkan developer untuk membuat dashboard panel admin dengan cepat dan mudah.
Dengan menggunakan filamen PHP, kita bisa membuat dashboard dalam waktu kurang dari 15 menit. Jadi sangat keren sekali ya, karena dalam waktu kurang dari 15 menit kita bisa menyelesaikan sebuah project dari Laravel Filament ini. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekannya. Jadi untuk mempraktekannya, kita buka project Laravel kita dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membukanya di project backend web ini. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman dari project ini. Di sini ada banyak sekali direktorinya, ada bootstrap, config, database, dan segala macam. Yang perlu dipahami di sini adalah Laravel itu dia menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat sebuah folder storage di dalam folder public ini. Kita akan menjalankan perintah storage link terlebih dahulu. Caranya adalah buka terminal yang ada di VS Code, new terminal. Kemudian kita ketikkan perintah php artisan storage link. Kemudian enter. Jadi nanti kalau udah gini berarti ini udah berhasil kita membuat sebuah folder storage di public ini. Coba kita cek. Nah, berarti ini udah ada folder storage-nya. Nanti di sini kita akan membuat sebuah file foto ya di folder storage ini. Nah, ini adalah cara untuk membuat file foto yang akan kita upload nantinya. Ini adalah perintahnya. Berikutnya, langkah kedua yang akan saya lakukan adalah menghubungkan project website Laravel dengan database MySQL. Caranya adalah di struktur project Laravel, klik file env ini. Kemudian di bagian sini ada beberapa hal yang perlu diubah. Jika menggunakan Laravel 10, maka default di sini adalah MySQL. Jika menggunakan Laravel 11, maka default di sini adalah SQLite. Nah, kalau yang Laravel 11 silahkan diubah menjadi MySQL. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini tidak perlu diubah, di sini juga tidak perlu diubah. Nah, di nama database ini kita akan mengubahnya sesuai dengan rancangan database yang akan kita buat. Ini, DB perpustakaan. Di sini kita ketikkan DB perpustakaan. Nah, ini saja yang perlu diubah. Username ini tidak perlu diubah dan password biarkan kosong saja. Apabila sudah, klik Ctrl S. Maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa DB perpustakaan ini belum kita buat di dalam data MySQL. Jadi nantinya ini akan terbuat secara otomatis. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan membangun tabel ini. Nah, tabel ini kalau di dalam Laravel ibaratnya adalah membuat model dan migration. Jadi pemahamannya, biasanya kita membangun tabel seperti ini itu dengan menggunakan phpMyAdmin. Itu lumrahnya seperti itu ya. Tapi kalau di dalam Laravel, kita membangun tabel itu dengan menggunakan model dan migration. Caranya adalah kita ketikkan perintah di terminal yang ada di Visual Studio Code. Yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan membuat model data perpustakaannya terlebih dahulu. Ketikkan perintah php artisan make model. Kemudian nama model. Nama model di sini adalah tabel buku misalnya. Jadi ketikkan saja nanti berarti di model ini tabel buku gitu. Spasi strip M. Nah, ini adalah cara untuk membuat model di dalam Laravel. Enter.
Ketika sudah di-enter, di sini akan dibuatkan dua buah file, yaitu model dan migration. Nanti dia otomatis akan ada di app ini. Coba kita klik yang model. Ini yang kita buatkan tadi, buku.php. Kemudian satu lagi di folder directory database. Ini ada migration. Nah, ini ada create buku table.php yang udah kita buatkan tadi. Jadi dua file ini dia udah otomatis terbuatkan saat kita mengetikkan perintah php artisan make model. Gitu. Nah, yang akan kita buat selanjutnya, kita akan membuat uh, struktur tabel yang kurang lebih seperti ini. Ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan foto. Caranya, buka di migration. Nah, di sini kita akan tambahkan struktur tabel sesuai yang udah kita rancang tadi. Ini. Yang pertama ada ID. Ini ID dia otomatis terbuatkan ya, karena dia auto increment, jadi tidak perlu dibuatkan lagi dia karena udah otomatis sendiri. Oke, yang kedua ada judul dengan tipe data varchar. Di sini kita ketikkan, kemudian tipe datanya, sini varchar ya. Kita ketikkan nama judul tadi ya. Jangan lupa kasih petik ya. Sama. Nah, ini udah selesai. Dan selanjutnya penulis nih ya. Oke, ini udah kita buat semuanya sesuai dengan struktur tabel yang ada di sini. Kalau sudah, ini Ctrl S. Langkah selanjutnya kita akan membuatkan modelnya. Caranya adalah pilih di model di buku.php yang udah kita buatkan tadi. Kita akan membuatkan sebuah metode di sini. Di sini jenis model access variable-nya adalah protect. Kemudian namanya fileable. Nah, kita akan buatkan di sini, tinggal samakan aja dengan apa yang ada di sini. Misalkan judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan foto. Jadi ini adalah data array yang nantinya akan ditambahkan di dalam migration dan dimanipulasi ke dalam database nantinya. Pastikan ini sama dengan data migration yang ada di sini. Tuh. Oke, jika sudah tekan Ctrl S. Ya, di sini ada sedikit perubahan. Yang di tipe data ini sebelumnya saya menggunakan tipe data varchar. Ini udah saya ganti menjadi tipe data string karena kalau varchar itu dia tidak bisa terdeteksi di VS Code-nya, dan kemarin juga saya udah nyoba jadi error karena saya menggunakan tipe data varchar. Jadi udah saya ganti menjadi tipe data string gitu ya. Jadi nanti di sini juga otomatis akan saya ubah. Nah, di sini ini udah saya ubah jadi tipe datanya string. Ini akan coba saya jalankan ulang. Nah, ini error karena filenya udah kita buat tadi di migrate dan juga di modelnya, karena udah ada makanya dia error gitu. Jadi ini nggak masalah. Sekarang kita akan mengenerate database-nya. Caranya adalah dengan menjalankan migrate di terminalnya. PHP artisan migrate seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, ini munculnya seperti ini karena database-nya udah kita buat tadi sebelumnya, sebelum error ya. Coba kita cek sekarang. Buka Laragon, kemudian diklik di database. Coba kita buka database-nya. Ini dia nama database yang sudah kita buatkan tadi. Ini ada DB perpustakaan di sini. Nah, kalau kita buka, nah di sini ada tabel yang namanya buku. Nah, kalau kita buka,
Ini ada struktur tabel yang udah kita buatkan tadi. Nah, ada ID, judul, penulis, penerbit, serta create dan update ini dia otomatis terbuatkan dengan kode yang di sini. Nah, kode timestamp ini. Jadi dia otomatis akan terbuatkan sendiri gitu. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat model dan migration dengan menggunakan Laravel. Di video berikutnya, kita akan belajar bagaimana menginstal Laravel Filament. Semoga teman-teman bisa dimengerti ya. Sekian.